Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi daerah terpilih MCA Indonesia dalam pelaksanaan aktivitas pengetahuan hijau proyek kemakmuran hijau. Pulau ini memiliki bentang alam yang beragam, juga potensi sumber daya alam dan sumber energi baru terbarukan yang dapat dikelola dengan baik. Pemberdayaan serta pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adalah salah satu kegiatan utama dalam proyek kemakmuran hijau MCA Indonesia. Selain pertanian berkelanjutan dan pengelolaan potensi sumber energi terbarukan. Nama saya Kadek Baruna. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di Sumba dan Lombok. Dua wilayah kerja aktivitas pengetahuan hijau proyek kemakmuran hijau MCA Indonesia. Salah satu dimensi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis masyarakat di Pulau Lombok dilakukan dengan cara mengelola sumber air dan menjaganya dari limbah sampah. Pagi Pak. Pagi. Ini warga di sini memang rutinitas membersihkan sungai atau gimana nih, Pak? Betul sekali, Pak. Kita masyarakat di sini itu setiap minggu memang mengadakan kegiatan pembersihan sungai seperti ini. Sungai ini adalah hulu dari mata air yang ada di Mataram, di Lombok Tengah. Ini adalah hulunya. Jadi hulunya ini harus bersih supaya yang di bawah juga nanti karena melihat di atas sudah bersih, jadi di bawah juga harus bersih begitu. Keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam menjaga sumber air di Desa Aikbual menjadi bentuk nyata kesadaran warganya dalam menjaga sumber daya alamnya. Nggak mudah nih Pak sebenarnya untuk membangun kesadaran masyarakat untuk pelestarian lingkungan gitu. Ya. Jadi kami di desa kan mengelola sistem informasi desa nih ceritanya. Jadi setiap ada program, apakah itu program-program lain, apalagi penghijauan misalnya seperti saat ini, itu kami informasikan lewat sistem informasi desa itu. Jadi kami menggunakan 3 media. Yang pertama adalah secara lisan, kemudian secara tertulis yang baliho-baliho kami sebar di tempat-tempat umum, kemudian yang lewat media kami gunakan sistem informasi desa itu. Sejauh mana nih Pak efektivitasnya dan informasi desa terhadap kesadaran masyarakat di sini nih Pak? Sangat besar dampaknya. Jadi selama ini kan kita sangat menyadari bahwa sistem pemerintahan itu bisa berjalan dengan lancar adalah tergantung dari transparansi dari pemerintahnya sendiri. Oke yuk Pak, kita tadam lagi. Masih ada tuh satu ini Pak. Kita tahu. Dalam mengelola potensi sumber daya alam, termasuk mata air, masyarakat Aikbual juga memanfaatkan teknologi sistem informasi desa. Jadi sistem informasi desa itu adalah merupakan media berbagi ilmu dengan masyarakat. Jadi kita bisa men-share ilmu pengetahuan terkait dengan bagaimana melakukan penghijauan, bagaimana mereka bisa bertani dengan lebih baik, kemudian bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menjaga kelestarian mata air. Dengan sistem informasi desa itu merupakan salah satu wadah yang saya rasa sangat penting di semua desa dan di tengah-tengah masyarakat kita untuk mereview ya tentang rencana-rencana kegiatan yang sifatnya semula kurang terarah menjadi terarah. Manfaat yang lain yang kita rasakan setelah menggunakan sistem informasi desa ini adalah apa yang direncanakan oleh masyarakat itu sendiri, kemudian bisa mereka akses, bisa mereka lihat sendiri di sistem informasi desa itu, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada pemerintah desa bahwa
apa yang betul-betul menjadi perencanaan di tingkat desa yang direncanakan sendiri oleh masyarakat itu memang betul-betul diaplikasikan oleh pemerintah desa seperti apa yang menjadi perencanaan awal. Dengan sistem informasi desa itu semuanya, termasuk apa yang kami sampaikan tadi dengan kegiatan maupun rencana kegiatan, data apapun, itu akan sangat mudah diakses oleh masyarakat dan siapapun yang membutuhkan tentang itu. Terkait tentang SID, muncullah gagasan dari teman-teman bagaimana Embung Bual kita jadikan sebagai destinasi wisata khusus di Desa Ibual. Dan dampaknya luar biasa, ada peningkatan pendapatan kepada masyarakat, ada tempat berwisata buat masyarakat yang ada di sekitarnya, dan yang terpenting di sini adalah ada wisata tanpa merusak alam. Dari Aikbual, saya ingin mengajak Anda untuk bertemu dengan Umi Ningsih di Desa Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Beliau mengelola limbah rumah tangga selain untuk menjaga lingkungan, juga dapat memberikan manfaat nilai ekonomi. Siang, Bu. Oh iya, siang Mas Kadek. Jenis-jenis sampah apa aja sih, Bu, yang Ibu terima di sini untuk didaur ulang lagi, Bu? Ada sampah organik, ada sampah plastik. Kalau sampah organik, jelas dipakai makan sapi kan? Nah kalau yang plastik, kalau yang bagus kita buat kerajinan. Tema kita mengolah limbah menjadi rupiah. Yaitu tadi, mereka kan masih menganggap itu sampah barang yang tidak ada gunanya, barang yang dibuang gitu. Sampah plastik itu kalau dibakar kan tidak bisa hancur, tidak bisa terurai. Nah kalau kita tidak berbuat dari sekarang, terus gimana dengan keadaan kita ini? Apa yang dilakukan masyarakat Aikbual dan Ibu Umi di Narmada menunjukkan pentingnya transfer ilmu, pemanfaatan teknologi sistem informasi, hingga pendekatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Banyak Mas manfaatnya untuk pengelolaan sampah seperti ini, untuk pembuatan ingke. Kalau satu ingke itu bisa harganya 10.000. Kalau sehari itu bisa dapat 3. Kalau 3 itu kan 30. Kalau 30 itu kali sekian, ya alhamdulillah bisa untuk penambahan belanja. Transfer ilmu pengetahuan tentang pengelolaan sampah untuk desa-desa yang lain itu saya rasa ya penting, harus ya Mas, karena di situ masyarakat mengerti, terus kemudian bisa mereka itu menjaga lingkungannya, melestarikan sumber daya alam mereka, sehingga itu pun juga bermanfaat bagi mereka sendiri dan anak cucunya. Dari Lombok, saya ingin mengajak Anda ke Sumba di Nusa Tenggara Timur. Daerah ini juga merupakan wilayah kerja aktivitas pengetahuan hijau proyek kemakmuran hijau MCA Indonesia. Warga Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur juga menyadari pentingnya berbagi informasi dan pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Ketemu juga kita. Ini kita sedang tanam padi nih. Tapi
Tadi nih Pak, saya mengamati pakai sistem pola menanamnya pola maju ya Pak ya? Iya, ini baru pertama kali dikenalkan di Sumba. Jadi tanam maju, bagaimana merubah mindset petani. Gitu. Ini kalau petani mau maju, tanam harus maju. Intinya bagaimana memotivasi dan membimbing mereka dari sisi pengetahuannya. Ya inilah Sumba menurut orang-orang gersang, padahal ada titik-titik yang bisa dimaksimalkan. Alasannya kenapa? Karena Sumba ini tanah, air, dan udaranya masih alami. Saya tertarik untuk melihat bagaimana Pak Rahmat mentransfer pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada petani-petani di Sumba. Saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan beliau di Kampung Kalela, Desa Makamenggit, Kecamatan Ngaha, Oringau, Kabupaten Sumba Timur. Metode apa nih Pak? Atau apa ini yang Bapak terapkan ke petani di sini sehingga mereka pun mau termotivasi merubah lahan kering ini menjadi areal persawahan ini Pak? Nah, pertama kali yang saya kenalkan yaitu pola SRI, Sistem Rise of Intensifikasi, ya, di mana semua serba intensif, ya, di mana kebutuhan bibit hanya 8 kilo per hektar. Petani belajar bagaimana sistem seleksi benih yang sehat, bagaimana persemaian yang baik dan benar, tanam satu, kemudian sistem pengairan pola SRI tidak digenangi terus-menerus. Padi itu bukan tanaman air, tapi tanaman yang membutuhkan air. Ini yang harus dirubah paradigma terhadap masyarakat petani di Nusantara. Apa nih mimpi Bapak buat kedepannya nih Pak? Ya, mimpi saya bagaimana petani itu cerdas. Dan mungkin selebihnya Sumba menjadi sebuah pulau yang organik atas dasar kecerdasan petani yang didapat. Sebab pada dasarnya kalau bicara ketahanan pangan itu harus ketahanan pengetahuan petaninya dulu digarap. Muliakan petaninya. Jadi jangan bicara produksi atau swasembada pangan kalau petaninya tidak dimuliakan. Sedangkan swasembada itu otomatisasi dari tingkat kecerdasan petani. Mimpi besar pengelolaan sumber daya alam ternyata bukan hanya dimiliki Pak Rahmat. Di Sumba saya juga bertemu dengan Mama Martina Taramat. Mama Martina juga punya mimpi Sumba dapat mandiri dengan memanfaatkan bahan-bahan organik. Mari. Halo Martina, apa Ya, kabar? betul sekali, baik. Mama lagi bikin apa ini? Ini ada campur kotoran hewan sama air untuk dialirkan ke begester. Begester untuk menghasilkan biogas. Apa yang membuat petani di sini lalu Mama menggiatkan menggunakan biosluri untuk tanaman mereka? Karena di dalam pupuk biosluri ini dia kandungan unsur hara mikro maupun makronya sudah tersedia. Bahkan dia punya kelebihan ada unsur probiotiknya. Yang jelas ketika menggunakan biosluri mengembalikan kesuburan tanah. Karena dengan biosluri itu dia mengaktifkan mikroorganisme tanah sehingga tanah itu jadi gembur. Struktur tanah itu jadi bagus. Kalau struktur tanah sudah bagus berarti tanaman menyerap unsur hara dari dalam tanah untuk pertumbuhan dan perkembangannya bagus sekali. Nah, kami di tempat lain itu seperti di Sumba Tengah itu kami sudah upayakan untuk memperkenalkan biosluri juga. Dan sampai dengan saat ini ada respon bagus dari masyarakat di Sumba Tengah sana untuk menggunakan biosluri. Dan sampai saat ini ada beberapa petani yang sudah memanfaatkan biosluri yang kami produk. Perjalanan ke Sumba menyempatkan saya menyaksikan bagaimana masyarakat kepulauan bertukar informasi tentang pengelolaan sumber daya alam. Radio adalah media komunikasi dan pertukaran informasi yang masih efektif digunakan di Tanah Sumba. Selamat malam Ibu Yohana ya. Kawarapan dulu yang bergerak di pertanian organik ya. Dua orang ibu sebagai narasumber, sebagai misteri guest saya ya. Dan mereka sudah lama bergerak di pertanian. Ya, selama ini dalam pertemuan saya dengan masyarakat juga dengan petani khususnya itu terlihat betul bahwa masyarakat atau petani kita tuh kurang sekali informasi.
Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan apa yang mereka tanam begitu. Misalkan kenapa gagal panen terus begitu. Kenapa diserang wereng terus, kenapa lomboknya tidak bisa berbuah bagus terus, main bunga jatuh begitu ya. Jadi kalau kita lihat itu ada informasi yang tidak sampai di acara Ayo Bertani itu di Radio Max FM ini itu disampaikan dan petani boleh bertanya. Paling tidak ada terjadi komunikasi, ada keluhannya petani yang didengarkan, juga ada solusi-solusi praktis yang mereka bisa dapatkan untuk mengatasi persoalan-persoalan real di masyarakat. Perjalanan saya di Lombok dan Sumba membuka mata bahwa pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat ternyata tidak hanya soal metode. Pengelolaan sumber daya alam juga berarti mengelola informasi, memanfaatkan teknologi, tidak melulu mengejar kepentingan ekonomi. Di Lombok dan Sumba, ini juga berarti hidup mandiri. Saya menemukan kekuatan mimpi menjadi motivasi bagi para penggerak yang tidak pernah lelah bekerja demi masa depan bumi yang lestari.